Halo semuanya, Namo Buddhaya. Kembali lagi nih di Dhamma Wadana Podcast bersama aku, Desri Angelika. Nah, kali ini Dhamma Wadana Podcast bakal mengangkat topik yang relate banget nih sama kita, yaitu perkuliahan offline di masa pandemi. Di sini aku nggak sendirian loh, aku ditemenin sama narasumber kita, yaitu Doni Natajaya. Boleh dinyalain kameranya, Don? Halo Doni. Halo Angel, halo teman-teman semua. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, gimana nih kabarnya? Kabarnya baik-baik aja, lagi sibuk ngerjain banyak tugas, proyek juga, proyek-proyek kelompok. Di semester 4 ini kan banyak proyek kelompok tuh, akhir semester. Nah, jadi itu sih yang numpuk. Sama lagi ngurusin berbagai kegiatan di KMBD lah. Kalau Angel sendiri gimana jalan kabarnya? Sama sih, aku juga lagi sibuk ngerjain project, soalnya kan kita udah semester 4 ya, banyak project, kayaknya setiap matkul ada projectnya deh. Iya, benar banget. Oh ya Don, siapa tahu nih ada yang belum kenal sama kamu, jadi kenalin diri dulu ya. Oke, boleh. Nah, jadi teman-teman perkenalkan semuanya, nama aku Doni Tejaya, aku binisian 2023 dari jurusan Teknik Informatika, dan sekarang di KMWD aku menjabat sebagai Ketua Regional Kamanggisan untuk periode 32. Terus asalnya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salam kenal semua. Kamu dari ini ya, Kalimantan Selatan. Nah, di sana COVID-nya gimana sih keadaannya? COVID, keadaan COVID-nya ya, keadaan COVID-nya sebenarnya masih sama aja sih. Masih ningkat-ningkat aja, masih nggak berkurang dan segala macam. Tapi di sini udah mulai vaksin-vaksin gitu. Udah dari yang lansia, dari yang remaja juga udah mulai vaksin. Jadi COVID-nya masih tetap, tapi vaksinnya juga tetap jalan. Kalau di daerah kamu sendiri, kamu daerah mana nih, Jon? Aku dari daerah Belitung. Belitung ya, nah gimana tuh Jon, kalau di Belitung COVID-nya? Kalau Belitung kan pulau ya, pulau kecil, jadi ada sih COVID, cuman emang sempet naik waktu itu, cuman sekarang udah nggak gitu naik lagi sih, soalnya kan karena pulau ya, jadi nggak banyak orang masuk juga ke sini, jadi ya nggak heboh-heboh banget lah. Dan Oh, udah ada vaksin juga sih di sini. nggak terlalu heboh gimana-gimana gitu ya kalau di Belitung. Iya. Gimana sih kegiatan kamu selama pandemi ini, Don? Kegiatan selama pandemi sama yang kayak tadi aku lagi sibuk banyak tugas project di semester 4 ini kan, terus juga sering nge-zoom entah itu kelas lah setiap hari kan, terus juga ada nge-zoom dari KMBD juga event dan segala macam. Nah jadi itu yang kayak apa kegiatanku sekarang lah yang lagi ku kerjain. Kalau kamu sendiri ngapain jalan sama pandemi? Kegiatan aku banyak kelas sih, soalnya kebetulan di semester ini aku dapat kelas Senin sampai Sabtu, kelas semua, jadi sibuk kelas, sama ngerjain tugas, sama nyicil-nyicil project, gitu deh, Full full day ya kelasnya Senin sampai Sabtu. full day. Oke. Kalau boleh tahu, gimana sih perasaan kamu saat kuliah online sekarang? Perasaan kuliah online yang pasti dari semester satu dulu ya, dari semester satu, dari awal-awal dulu deh, dari semester 2 ya kalau nggak salah. Itu awal-awal pandemi kan, masuk ke Indonesia, itu awalnya susah sih, jujur adaptasinya. Soalnya kan itu BINUSnya juga masih kayak apa, masih masih peralihan gitu kan dari offline ke online. Jadi itu kayak forum, sering forumnya kayak tiap minggu tuh ada berapa kali forum, jadi kayak tugasnya numpuk gitu kan di awal-awal semester 2 tuh. Nah, jadi itu sih yang masih kayak awal-awal kayak banyak tugas dan segala macam, juga kelasnya juga kadang ada yang Zoom, ada yang enggak, ada yang GSLC kadang kayak masih random-random gitu lah kalau kelasnya kan. Nah, tapi sejak berjalannya waktu semester 2 semester 3 semester 4 sekarang udah lebih enjoy sih, udah lebih bisa ngatur waktu juga. Kalau yang awal-awal kita banyak tugas kan, time managementnya rada-rada gimana gitu. Nah, sekarang udah bisa lebih ngatur time management aku lah, lebih baik lagi nyesuaiin juga antara KMBD sama perkuliahan. Iya.
Nah, kamu kan udah pernah nih kuliah offline di semester 1 sama semester 2 awal. Menurut kamu apa sih bedanya kuliah offline sama kuliah online? Bedanya kuliah offline sama online ya. Nah, ini dari offline dulu ya. Kalau offline kan dulu semester 1 tuh aku ingat banget. Aku kan ada teman-teman aku kan dari daerah nih, dari Banjarmasin. Aku ada teman-teman juga kan dari daerahku, dari Banjarmasin juga. Nah, jadi kalau semester 1 kan biasa kan ya anak-anak daerah kan ngumpulnya sama anak-anak daerah gitu kan. Ya wajar lah ya anak-anak daerah namanya. Nah, tapi teman-temanku nih sekelas kan yang daerah nih. Satu daerah. Nah, aku nih kayak pisah sendiri. Jadi aku pisah beda kelas gitu lah sama mereka. Nah, untungnya offline, jadi aku lebih bisa dapat teman baru gitu, loh, dapat teman-teman dari ya kelas gitu, dari kelompok juga. Kan lebih enak tuh sosialisasinya, sering ketemu juga tatap muka hampir tiap hari lah. Nah, jadi lebih enak nyari temennya. Terus juga ketika pelajaran kita bisa lebih fokus karena nggak ada gangguan dari HP dan segala macam sana sini dan lain-lain lah. Nah, jadi itu buat yang offline. Kalau untuk yang online ya, kayak aku bilang tadi, perbedaannya yang utama jamnya lebih fleksibel. Kalau online kan kita Zoom nih, kita bisa sambil ngapain, misalnya sambil makan, sambil minum dan sebagainya. Kalau offline kan nggak bisa gitu loh, kayak strict lah jamnya. Nah jadi itu sih. Terus juga yang utama ya yang aku bilang tadi, yang time management. Kalau yang online kita harus pinter-pinter ngatur waktu kita supaya kita bisa nyesuaiin juga sama keadaan gitu loh, adaptasi sama keadaan. Soalnya kan jamnya, kita juga kan, aku ada kegiatan KMBD kan, nah jadi aku juga harus pinter-pinter lah ngatur waktunya. Jadi gitu sih perbedaan utamanya. Lebih berat yang utama tuh, yang kutekankan adalah rasa sosialisasinya lah yang utama. Soalnya kalau online tuh susah sosialisasinya, apalagi kayak nyari-nyari kelompok gitulah. Kalau menurut kamu sendiri gimana, Jil? Kamu ngerasain juga nggak nih? Kamu kan udah pernah offline juga, udah pernah online. Ya, aku juga sama sih ngerasain susah banget sosialisasi. Soalnya di jurusan aku, di angkatan aku cuman aku sendiri kan dari Belitung, jadi aku nggak punya teman daerah yang satu jurusan. Punya sih dari teman daerah, cuman beda-beda jurusan kan, jadi emang agak susah juga. Nah, jadi aku temenannya tuh dari anak-anak daerah lain semua. Kalau waktu offline lebih gampang kan kalau mau ketemu, apalagi kita di Kemanggisan, kos-kosnya pada deket kan. Jadi Iya. kalau mau ketemu, mau makan bareng itu lebih gampang, lebih enak lah. Ntar punya teman daerah yang lain, punya teman yang lain, dikenalin, jadi gampang buat cari temen. Iya. Nah, kalau misalnya online, ini susah banget buat nyari temen kan. Soalnya waktu kita Zoom, juga kita nggak ngobrol-ngobrol kayak waktu kita offline. Kalau kita offline kan masuk ke kelas, kelasnya belum mulai, kita ngobrol-ngobrol dulu sama teman-teman yang sekitar tempat duduk kita. Nah, Iya. kalau di Zoom, kita nggak ngobrol sama siapa-siapa, jadi agak susah sih buat bersosialisasinya. Paling cuman deketnya sama teman kelompok di semester itu doang. Iya, teman-teman dari yang dulu lah, atau misalkan ada kenal di KMPD nih sekelas. Nah, paling teman-temannya dari situ sih kalau misalkan online gini. Iya, bener banget. Nah, katanya kan Binus mau ngadain kuliah offline nih. Menurut kamu gimana? Menurutku pribadi nih, apa ya, kayak bagus lah. Soalnya kan uh, aku pribadi sebagai mahasiswa, aku juga udah mulai apa ya, anggapannya kayak capek, bosan gitu loh kuliah online karena di depan Zoom terus-terusan kan. Uh, terus juga tugas juga agak susah komunikasi sama kelompoknya kan. Nah, jadi pengen lah juga ngerasain offline lagi. Kan semester 1 udah offline tuh, terus kan asik lah, seru. Nah, jadi aku pengen lagi sih ngerasain offline, biarpun di pandemi gini kan. Nah, tapi BINUS kan nih udah nyediain apa protokol kesehatan tuh. Nah, jadi menurutku asalkan mahasiswa dan BINUSnya menerapkan protokol kesehatannya dengan baik, ya aku support sih, aku support banget sih BINUS ngadain offline lagi. Terus juga selain kegiatan pembelajaran kan, KMBD nih khususnya juga bisa ngadain kegiatan offline lagi kan, mulai dari event, kegiatan rutin, yang supaya bisa lebih maksimal lagi lah kegiatan dari KMBD. Menurut kamu gimana aja lah kalau misalkan BINUS ngadain offline kalau kamu sendiri? Kalau aku setuju sih, soalnya kan emang udah capek, bosen juga kan online terus cuman Bener. ngeliatin Zoom sama ngerjain tugas doang. Asalkan semua protokol kesehatan dipatuhi lah, jadi uh, apa offline-nya bisa berjalan dengan lancar.
Soalnya udah kangen banget sama kegiatan-kegiatan KMBD. Apalagi kemarin makrab nggak jadi kan gara-gara tiba-tiba ada COVID. Iya, potong ya jadinya eventnya. Iya, jadi udah keundur setahun lebih. Iya, kangen banget sih kegiatan KMBD offline. Nah, tapi kan belum semua mahasiswa nih divaksin. Emangnya kamu nggak takut? Kalau dibilang takut sebagai manusiawi ya, manusiawi pasti takut sih kalau misalkan entah ada yang COVID lah, entah nanti kena COVID lah dan sebagainya. Nah, itu pasti takut sih. Tapi kayak nggak terlalu takut karena apa? Karena yang tadi gue bilang, Binus sudah nyediain protokol kesehatan yang kalau teman-teman baca tuh kan udah maksimal banget tuh. Harus rapid test, harus tes apa dan sebagainya lah. Pokoknya panjang banget tuh protokol kesehatannya. Nah, jadi tuh bisa ngurangin kayak ketakutan-ketakutan dari mahasiswa yang mau offline gitu loh. Jadi gitu sih. Tapi aku pribadi nggak terlalu takut sih. Tapi tetap ada, cuman dikit aja. Kalau kamu sendiri gimana? Kamu takut nggak Jan? Kuliah offline? Sebenarnya aku nggak takut sih. Ada takut sedikit, cuman nggak terlalu mengganggu lah ya. Soalnya kan protokol kesehatan dari BINUS juga udah bagus kan. Jadi aku sih nggak terlalu gimana-gimana ya. Iya, asalkan protokolnya dipatuhi lah, kata kamu tadi kan Jel, dipatuhi sama Iya, harus mahasiswa. dipatuhi. Pasti offline-nya bisa berjalan dengan lancar. Iya, benar banget. Nah, kamu sendiri udah divaksin belum? Kalau divaksin, aku udah, vaksin kan 2 kali tuh, nah tapi aku baru yang pertama, itu tanggal 20 Mei. Sebenarnya aku dulu udah pengen vaksin kan dari bulan April kalau nggak salah, ya dari bulan April. Nah, tapi ya kan aku datanginnya ke puskesmasnya tuh. Nah, terus kata orang puskesmasnya, oh kalau untuk yang umum bulan Mei. Nah, makanya aku bulan Mei-nya baru mulai vaksin kalau di daerahku. Kalau kamu udah vaksin belum, Jal? Kan di Belitung tuh kamu ya? Iya, kalau di sini aku belum sih, soalnya di sini tuh yang divaksin baru yang lansianya aja. Kalau yang untuk umum masih belum sih. Kemarin katanya belum, jadi aku masih belum divaksin. Mungkin Oh, beberapa bulan lagi kali ya. iya kayaknya masih yang lansia-lansia dulu lah yang diutamakan ya. Iya. Nah, kalau BINUS ngasih pilihan nih, mau offline atau online, dan kamu dikasih kebebasan sama orang tua kamu pilih yang mana? Pastinya aku memilih offline. Itu pasti karena apa? Karena udah kangen banget offline, pengen ngerasain lagi pembelajaran offline, terus juga pengen ngerasain sosialisasi sama teman-teman, ketemu teman-teman, ngobrol, nongkrong, makan bareng, makanan-makanan binus kan ngangenin tuh, banyak kan makanan, apalagi di binus Manggisan kan aku. Nah itu banyak banget makanannya, jadi pengen banget sih offline. Terus juga eh, sebenarnya bukan berarti yang online nggak ada kelebihannya ya, ada pastinya. Eh, ada kelebihan ada kekurangannya. Nah, tapi aku lebih prefer yang offline sih karena yang tadi gue bilang lebih berasa aja lah ya. Kayak kuliahnya berasa sosialisasinya, kegiatan KMBD juga lebih asik misalkan offline ya kan, lebih maksimal lah yang dilakuin sama KMBD-nya. Kalau kamu prefer mana, Jay? Offline atau online? Aku prefer offline sih, soalnya menurut aku emang lebih enak aja sih offline daripada online. Online emang lebih enak sih karena sebenarnya enak karena lebih fleksibel. Terus waktu kita kelas juga bisa sambil-sambil ngapain, sambil makan, bisa sambil main HP. Nah, kalau misalnya offline nggak bisa kan. Tapi Iya. kalau offline itu bisa ketemu teman-teman, bisa ikut kegiatan KMBD kan. Sebenarnya online juga kegiatan KMBD ada sih, cuman lebih seru yang offline dan yang selama online ini kan banyak kegiatan KMBD yang offline juga nggak bisa jalan kan, jadi kangen banget lah sama kegiatan KMBD waktu offline dan kangen banget sama BINUS. Jadi lebih prefer offline. Iya, kegiatan KMBD yang online bukan yang nggak seru sih. Itu mungkin seru, cuman pengalamannya aja berbeda gitu loh. Yang biasanya kita ketemu, nyusun event bareng-bareng, ada kegiatan ketemuan misalkan di auditorium, binus dan sebagainya, jadi lewat Zoom gitu. Pengalamannya lebih berbeda aja yang online sama offline. Iya, bener banget. Nah, segitu aja nih Don, sesi podcast kita hari ini. Thank you ya udah mau hadir di Damawana Podcast jadi narasumber kita dan udah mau sharing pengalamannya. Aku sama Doni mau minta maaf kalau ada salah-salah kata selama podcast kali ini. Dan teman-teman jangan lupa ya pantengin terus
dan saksikan Dhamma Wadana Podcast selanjutnya. Aku Desri Angelika dan Doni pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Namo Buddhaya, Doni. Nah, budaya juga, Angel dan teman-teman. Thank you ya semua. Thank you.